Halo, Assalamualaikum, saya Dwi Inka Maningtyas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TB atau TBC. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat terdapat 385.295 kasus tuberkulosis atau TBC yang ditemukan dan diobati di Indonesia pada 2021. Jumlah tersebut turun 2,04% dari tahun sebelumnya yang sebesar 393.323 kasus. Meski demikian, jumlah real dari kasus TBC diperkirakan jauh lebih banyak dari yang ditemukan dan diobati. Untuk itulah mari kita tos TBC, temukan TBC, obati sampai sembuh. Lalu, apakah tuberkulosis itu? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Paling banyak menyerang paru-paru disebut sebagai TB paru, dan yang menyerang organ selain paru disebut TB ekstra paru, yaitu yang menyerang otak, tulang, usus, kelenjar, limfe, jantung, dan ginjal. Kemudian, bagaimanakah penularan TB? Kuman TB menular secara droplet atau percikan, keluar ke udara pada saat pasien batuk, bersin, atau berbicara. Tanda dan gejala TB. Gejala utama TB paru adalah batuk berdahak 2 minggu atau lebih. Kemudian gejala tambahan lain yaitu batuk mengeluarkan darah, berat badan menurun, demam berkepanjangan, nafsu makan menurun, sesak nafas dan nyeri dada, serta berkeringat di malam hari walau tanpa aktivitas. Bagaimanakah cara mengetahui orang terkena TBC? Pemeriksaan dahak di puskesmas atau di rumah sakit dan pemeriksaan penunjang seperti foto ronsen dada dan biopsi jaringan. Pengobatan TB yaitu dengan minum obat secara teratur sampai tuntas, pemeriksaan dahak secara bertahap. Obat TB bisa didapatkan gratis di puskesmas atau rumah sakit. Peran kader TB di sini yaitu yang pertama, sosialisasi edukasi dan penyuluhan TB di masyarakat, kedua, melakukan investigasi kontak, dan yang ketiga, sebagai pendamping minum obat atau PMO. Salah satu strategi penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat dibantu oleh kader yaitu investigasi kontak atau IKA. Investigasi kontak atau IKA adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TB dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan sumber infeksi TB. Lalu tujuan investigasi kontak yaitu menemukan kasus TB secara dini, menemukan TB laten pada anak, mencegah penularan pada kontak yang sehat dengan cara memberikan edukasi tentang BHPS, serta memutus rantai penularan TB di masyarakat. Berikut pelaksanaan investigasi kontak atau IKA. Tahap persiapan. Yang pertama, kader menginformasikan pada setiap pasien baru bahwa ada yang akan melakukan kunjungan rumah dan rumah sekitar pasien. Kedua, sebelum melakukan kunjungan, kader menyiapkan tanda pengenal, materi KY untuk edukasi, formulir TBC 16K dan TBC 16RK. Lalu tahap pelaksanaan yaitu yang pertama, kader mengunjungi rumah kasus indeks dengan mengutamakan kerahasiaan pasien. Kader dapat menanyakan RT, RW, atau lurah untuk menanyakan alamat. Kedua, kader melakukan pendataan kontak kasus indeks minimal 20 kontak yang akan diinvestigasi. Ketiga, kader melakukan screening secara langsung atau tatap muka kepada kontak, dan apabila jika kontak berusia kurang dari 5 tahun diberikan surat pengantar ke Fasyankes. Kemudian kontak yang berusia lebih dari 5 tahun akan diberikan surat pengantar atau potdaha untuk pemeriksaan sputum bila memenuhi salah satu kriteria batuk dan gejala lain seperti sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan, demam, meriang lebih dari 1 bulan, dan faktor risiko yang lain seperti DM, lansia, ibu hamil, dan malnutrisi. Keempat, kader mencatat hasil screening dalam formulir TBC 16K dan menyerahkan satu rangkap kepada petugas di Fasyankes. Kelima, jika menemukan terduga TB, kader mengisi surat pengantar pemeriksaan TB dan merujuk kontak untuk mendapatkan pemeriksaan di Fasyankes. Dan keenam, kader mencatat rekapitulasi hasil investigasi kontak semua kasus indeks yang menjadi tanggung jawabnya pada formulir TBC 16RK. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah belajar bareng. Mari kita tos TBC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.